Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-aliyyil ula al-waliyil maula alladzi khalaqa fa ahya. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang perjalanan akhirat yang tentu erat kaitannya dengan buku yang sudah didokumentasikan oleh ulama kita, yaitu Imam Qurtubi, bukunya yang berjudul At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, pengingat hal-hal yang terkait dengan kematian orang-orang yang meninggal dan kemudian hal-hal yang terkait dengan urusan akhirat. Di bagian pertama ini saya akan menyampaikan nasihat penting dari orang termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didokumentasikan oleh Imam Muslim, juga didokumentasikan oleh Imam Bukhari dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Barangkali ketika kita menyebut Anas bin Malik, salah satu sahabat yang familiar, dan dia termasuk satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga menjadi sahabat yang spesial karena mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadits fi ma makna Allahumma ktsir malahu wa waladah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya. Dan satu di antara hadis yang beliau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bih. Kata Rasulullah, janganlah satu di antara kalian berharap untuk wafat, berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kalian karena sedang mendapatkan ujian, karena sedang mendapatkan musibah, karena sedang mendapatkan madarat yang menimpanya. Kondisi yang bukan hanya dialami oleh negara tercinta kita Indonesia, tapi juga dialami oleh negara-negara yang lainnya terkait dengan wabah, musibah yang orang sering menyebutnya COVID-19 atau Corona. Jangan kita jadikan ujian ini lalu kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini. Jangan satu di antara kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kalian karena sedang mendapatkan ujian, karena sedang mendapatkan musibah. Kenapa kalimat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan? Seringnya atau umumnya orang ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berat dia melewati ujian ini, sehingga lisannya latah, lalu kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diwafatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melarang bukan hanya sekedar melarang, tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Apa solusi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan pada waktu itu?
Kata beliau, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Kalaulah seandainya orang yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah, maka hendaklah dia berdoa, maka hendaklah dia berkata. Lalu apa doa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabatnya yang bernama Anas bin Malik. Barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini sangat menarik bagi kita. Doa ini sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena hidup itu tidak lama. Hidup ini sebentar. Hidup ini tak ubahnya seperti orang yang menyeberang jalan. Hidup ini tak ubahnya seperti orang yang mengembara. Ada saatnya kita pulang. Ada saatnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan kepada kita dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita sedang mendapatkan ujian, seandainya kita sedang mendapatkan musibah, bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengajarkan satu doa yang menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau ini sangat menarik. Allahumma ahyini. Allahumma ahyini. Kata Rasulullah mengajarkan kepada Anas bin Malik, ya Allah, berikanlah aku hidup. Berikanlah aku hidup. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka natil hayatu khairan li. Maka natil hayatu khairan. Ya Allah, berikanlah aku hidup jika hidup itu lebih baik bagiku. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya hidup kalau kemudian hidup itu bukan untuk menambah kebaikan bagi kita? Umur panjang tapi tidak baik, maka hanya sekedar umur lalu bukan menjadi orang yang terbaik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kita harus meminta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan minta mati terlebih dahulu, tapi minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan terlebih dahulu. Bagaimana cara memintanya? Kata Rasulullah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku umur panjang. Berikanlah aku kehidupan jika hidup itu lebih baik bagiku. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagian yang kedua, apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa tawaffani. Kata beliau, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian yang kedua, ya Allah, wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Maka kalau orang Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan bukan untuk menambah menjadi baik, maka tak bermakna kehidupannya. Lalu kalau kemudian seandainya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya memang kita harus minta wafat dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalimatnya, ya Allah, wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Alangkah indahnya doa yang diajarkan oleh yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta agar kemudian ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kalau harus terpaksa meminta berat melewati ujian ini, maka mintalah hidup terlebih dahulu sebelum kemudian meminta wafat, sebelum kemudian meminta meninggal. Ya Allah, berikanlah aku hidup jika hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita meminta wafat kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum kemudian kita minta agar diberi usia panjang? Satu di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan kepada kita dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? La tamannawul mauta. Janganlah kalian berharap agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kalian. Itu yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mati itu sakit, karena mati itu kesulitan, karena mati itu kepayahan.
Kalaulah seandainya kita belum siap dengan kesulitan, seandainya kita belum siap dengan kepayahan, maka jangan berharap wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada satu kebahagiaan yang menarik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan. Wa inna minas sa'adah. Kata Rasulullah, satu di antara kebahagiaan ayyatulallahu umural abdi. Ketika Allah berikan seorang hamba usia panjang hatta yarzuqahul inabah, bukan hanya usianya yang panjang, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan inabah. Apa yang dimaksud dengan inabah? Inabah itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta ampun. Maka oleh karena itu ada pesan yang menarik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang meminta wafat. Kenapa? Kata Rasulullah, ada hal yang membahagiakan. Hal yang membahagiakan ini bukan hal yang menipu, bukan hal yang fata morgana, tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan itu kebahagiaan, tentu kebahagiaan bagi seseorang di kehidupan dunianya juga nanti di kehidupan akhiratnya. Apa kebahagiaan itu? Ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan usia, ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan usia panjang. Bukan hanya kesempatannya saja yang diberi, bukan hanya catatan angka usianya saja yang banyak, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan yang luar biasa dengan usia itu, dengan kesempatan itu apa? Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang diberi usia panjang, lalu dengan usia panjangnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan usia panjangnya dia menjadi orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa di masa lalunya, maka ini menjadi bagian dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kalau kita merenung sejenak ketika kita berada di bangku SMA dahulu, barangkali kita menganggap bahagia itu saat kita lulus ujian nasional. Itu bahagianya luar biasa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kebahagiaan itu akan sirna. Kenapa? Karena kita harus melewati jenjang berikutnya, apalagi kemudian jika kita tidak lulus di perguruan tinggi yang kemudian kita inginkan. Tapi saat kemudian kita masuk di perguruan tinggi yang kita pilih, bahkan perguruan tinggi itu masuk dalam kategori 10 besar di bangsa kita umpamanya, maka kemudian bahagia yang luar biasa. Dan puncak dari kebahagiaan itu ketika di wisuda, saat kita berada di panggung, lalu kemudian ketika kuncir di toga dialihkan dari sebelah ke sebelah, barangkali itu kebahagiaan. Tapi ketika beberapa hari setelah waktu itu berlalu, saat orang bertanya kerja di mana, pupus kebahagiaan itu. Ternyata kebahagiaan yang kita anggap dengan wisuda kita itu ternyata akan beralih dari satu kebahagiaan yang lainnya. Maka kebahagiaan itu yang mana? Saat orang menganggap selesai dengan strata satunya, lalu kemudian saat orang bertanya kerja di mana, pupus kebahagiaan dengan wisuda itu. Maka kebahagiaan bagi mereka barangkali ketika mendapatkan kerja. Saat mendapatkan kerja mungkin orang akan bertanya, sudahkah menikah? Maka kemudian akan sirna kebahagiaan yang dia anggap dengan kerjanya itu. Ketika sudah menikah menjadi raja satu hari, menjadi ratu satu hari, itu bahagianya luar biasa. Tapi kemudian ketika 3 bulan berlalu, orang akan bertanya, sudahkah mendapatkan keturunan? Sudahkah kemudian hamil? Maka kemudian orang akan mulai cemas, orang akan mulai merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena dahulu yang dianggap kebahagiaan itu saat menikah, ternyata menikah bukan satu-satunya bahagia, karena akan beralih dengan kebahagiaan yang lain. Di mana? Saat punya anak. Makanya ketika punya anak, bahagianya luar biasa. Ketika anak masih kecil dengan kerja yang lelah satu hari, barangkali keluar dari rumah sebelum matahari terbit dan pulang ke rumah setelah matahari terbenam. Ketika melihat anak tersenyum, barangkali seakan-akan lelah itu hilang. Kenapa? Karena melihat anak yang membahagiakan itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika anak sudah mulai besar, ketika anak sudah tidak satu atap lagi dengan kita, maka yang kita anggap anak itu yang membuat kita bahagia, kadang akan kemudian berubah. Maka begitulah kehidupan kita. Pasti kebahagiaan itu akan beralih dari satu kebahagiaan ke kebahagiaan yang lain. Maka apa kebahagiaan yang sesungguhnya? Kata Rasulullah, kebahagiaan yang sesungguhnya ketika Allah berikan kita usia panjang.
lalu dengan usia itu mengantarkan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang dengan usianya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal baik. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang melakukan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik, kata Allah, baik kehidupan dunianya atau kemudian nanti kehidupan akhiratnya. Begitulah sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kepada kita seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kadang ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Ketika ujian itu Allah timpakan kepada kita, maka jangan sampai kita meminta kepada Allah agar Allah wafatkan kita. Kalaulah seandainya kita juga harus meminta, maka doa inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Semoga ini bermanfaat untuk membimbing kehidupan kita, lalu Allah berikan kita karunia yang luar biasa untuk menjadi orang-orang yang selalu Allah gerakkan hati kita dekat kembali kepada Allah, lalu kemudian kita meminta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.